Bab 2316. Melatih pola dewa. Dengan cahaya lilin, Erikin dapat melihat dengan jelas bahwa ada seorang pria di patung itu, mengenakan pakaian juru tulis. Ukirannya cukup indah, dengan berbagai detail, bahkan lipatan pakaian dan rambut di kepala. Tetapi satu-satunya hal yang aneh adalah pria ini tidak memiliki wajah. Di wajah yang seharusnya menunjukkan temperamen dan karakteristik seseorang, sangat halus, seperti telur, dan terlihat hampa. Sekarang Erikin hanya memiliki satu kebingungan. Tidak ada fitur wajah di wajah patung ini. Di mana alisnya? Tapi dengan santai, Erikin mengangkat jarinya dan mengklik bagian tengah wajah normalnya, lalu mulai menerima informasi yang diwarisi di dalamnya. Cara ini bukan pertama kali dia jumpai, yaitu ketika dia menerima pusaka Master Abadi Tianhuo di Gunung Suci. Apakah ini berarti pria tak berwajah di depannya juga berasal dari zaman kuno? Deru Nicholas Peng yang membombardir tirai cahaya di sekitarnya terdengar di telinganya. Erikin mengabaikannya dan memfokuskan diri pada patung. Sejak awal, dia tidak pernah berpikir untuk keluar. Dengan basis kultivasi pria tua itu, jika dia ingin menerima warisan dan pergi, bagaimana bisa diberi pilihan lain? Selain itu, mereka berdua sekarang disegel di basis kultivasi mereka. Mereka mungkin hanya dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri dan bahkan lebih tidak mungkin untuk melakukannya. Metode penggambaran pola zaman kuno. Setelah berhasil berkomunikasi dengan patung itu, ekspresi Erikin bergerak dan dia langsung merasakan isinya. Tidak banyak isi dalam metode penggambaran ini dan sepertinya karena kerohaniannya disegel, hanya ada catatan tertulis di dalamnya. Caranya juga berbeda dengan gambaran formasi kultivator. Tiru pola dengan hati, masuki pikiran dengan roh. Erikin sedikit mengernyit. Cara patung ini diperkenalkan dapat digambarkan tanpa bergantung pada Reiki kultivator. Selain itu harus disuntikkan ke dalam pola dewa dengan jiwa dewa. Penggambaran pola dewa sangat berbeda. Erikin merasa bahwa ini jelas bukan cara biasa untuk menggambarkan pola dewa, jadi harus menyegel Reiki-nya. Dengan cara ini, selain mengikuti metode pewarisan patung, dia tidak akan bisa menggambarkan pola dewa. Setelah membaca isi warisan ini dengan cermat 3 kali, memastikan bahwa dia telah sepenuhnya memahami apa yang dimaksud, Erikin menarik lengannya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Nicholas Peng tidak lagi memberontak, tetapi menatapnya dengan ekspresi yang rumit. "Erik, biar ku beritahu. Aku Nicholas Peng, tidak akan menjadi pelayanmu." Nicholas Peng menggertakkan giginya. "Aku Nicholas Peng, dari dunia luar, seorang kultivator cilik yang tidak dikenal, sepanjang jalan menjadi sesepuh sekte tertinggi. Aku pernah melakukan banyak perbuatan hina, tapi tidak pernah mengkhianati martabatku, jadi jangan berpikir tentang itu." Erikin mengangkat alisnya. Nicholas Peng tampaknya mempedulikan masalah ini. Namun, pria ini sebenarnya adalah seorang kultivator luar dan memang hebat mampu mencapai posisi sesepuh sekte tertinggi. Orang seperti Huorong bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke sekte tertinggi. Ayahnya, Huozong, hanyalah seorang murid partai bagian luar. Namun melihat Nicholas Peng terlihat depresi, Erikin tidak mau repot-repot mengatakan apapun padanya. Melangkah ke tiang rumah jerami. Rumah jerami ini tidak kecil, sehingga ditopang oleh 7 tiang di tengahnya. Meskipun potongan kayu tebal ini terlihat bengkok, masing-masing memang diukir dengan pola dewa yang sangat rapi. Setiap pola dewa hanya sekecil tapak besar, tetapi ada puluhan ribu pola di atasnya, yang masing-masing lebih tipis dari rambut, dan pola itu tampaknya menyiratkan hubungan tertentu yang teratur satu sama lain. Setiap pola dewa, apakah itu sejenis formasi? Hati Erikin bergerak sedikit. Jika itu masalahnya, maka pola dewa itu sendiri akan terlalu rumit.
Selain itu dia pernah melihat pola dewa di kapal terbang cahaya ungu dan sepertinya tidak ada misteri seperti itu di depannya. Terlepas dari itu, karena tujuan pihak lain adalah membiarkan dirinya menguasai pola dewa, Erikin juga berniat untuk sementara mengikuti pemikiran pihak lain dan melihat perubahan apa yang akan terjadi. Setidaknya dia perlu tahu di mana dirinya berada sekarang. Dan ketika pria dan wanita itu pergi, mereka mengatakan bahwa tempat ini akan sangat berbahaya di malam hari. Melihat cahaya yang bersinar dari luar, sepertinya hari sudah sore. Sepertinya dia harus cepat. Merasakan pola dewa di kayu, Erikin menyipitkan matanya, mengikuti metode yang diajarkan di patung dengan tenang dan penuh perhatian. Karena tidak ada reiki, jari-jarinya menggambar jejak di kehampaan. Bahkan jika pola dewa puluhan ribu garis digambarkan sekali, tidak mungkin melakukannya dalam waktu singkat. Seiring waktu berlalu, cahaya yang datang dari luar menjadi lebih rendah dan lebih lemah. Pada akhirnya, di seluruh rumah jerami, hanya beberapa lampu panjang di depan patung dan nyala api samar yang tersisa. Duar. Setelah kegelapan total di luar, guntur yang teredam terdengar dari langit, diikuti oleh suara hujan lebat. Tetesan hujan merembes masuk melalui celah-celah di gubuk jerami dan tumpah ke tanah. Akhirnya, setelah mengukir polanya, Erikin menarik kerohaniannya, hanya untuk menemukan bahwa hari sudah gelap. Dia hanya merasakan pipinya basah dan rintik hujan jatuh di wajahnya. Bersambung. Bab 2317. Murid Iblis Formasi. Erik, menurutmu apa yang ada di luar? Pada saat ini, suara Nicholas Peng tiba-tiba sedikit bergetar. Erikin mengernyitkan alis, melihat ke celah-celah dinding rumah, hatinya juga kaget. Di malam hujan yang gelap, sepasang mata merah menyala. Tidak ada tubuh yang terlihat, hanya mata seperti api, yang tampak melayang di udara, tidak nyata, tetapi bahkan lebih menakutkan. Selain itu, mata merah ini sangat banyak. Melihat ke sana, ada lampu merah di segala arah, menatap tempat ini, atau pada dua orang di gubuk jerami. Kemudian, mata merah ini condong ke arah mereka. Semuanya menempel di luar gubuk jerami dan cahaya di mata mereka bahkan menyinari ke dalam rumah. Namun, tirai cahaya di sekitarnya menggantung. Orang-orang itu juga berdiri di luar tirai cahaya dan tidak mencoba mendekati mereka. Mungkin karena tirai tipis menghalangi mereka, mereka menyerah untuk terus mendekat. Erikin menghela napas lega, tanpa kerohanian, dia tidak bisa merasakan napas cahaya merah. Tapi melihat matanya, orang-orang ini tidak kecil ukurannya. Setelah mengamati sebentar, dengan adanya tirai tipis, jadi tidak ada masalah dengan keamanan. Erikin tidak lagi memperhatikan sinar merah ini, melainkan lanjut menghubungi dan menggambarkan pola dewa. Hal ini membutuhkan pengalaman. Pertama kali sedikit asing, kedua kalinya akan jauh lebih lancar. Adapun kekuatan pikiran, Erikin belum memasukkannya ke dalamnya untuk saat ini. Pola dewa belum mulus, mencoba terlalu dini hanya membuang-buang energi. Setelah Erikin menyelesaikan latihan kedua, hari masih gelap. Namun yang membuat Erikin terdiam adalah hujan yang tidak tahu kapan berhentinya, suhu turun tajam dan salju turun di langit. Dalam semalam, guntur dan hujan lebat di paruh pertama malam, dingin dan salju di paruh kedua malam. Sebenarnya pria tua itu membawanya kemana? Erikin semakin ingin menggambarkan pola dewa ini dan kemudian pergi untuk melihatnya. Tempat macam apa ini? Mata Nicholas Peng merah. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Erikin menggelengkan kepalanya. Dia memiliki tujuan, sedangkan Nicholas Peng benar-benar tidak punya tujuan. Segera, langit terang lagi dan hari baru datang. Erikin melukis pola dewa lagi. Dia menghabiskan 6 jam untuk membuat yang pertama dan 4 jam untuk kedua kalinya.
Paling lama 2 jam kali ini. Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa di rumah jerami, ada salah satu dari 7 pilar asli, yang diam-diam berubah menjadi awan asap dan menghilang tanpa jejak. Akankah pilar menghilang? Erikin merasa tidak enak. Pada siang hari, kultivator pria dan wanita tiba sesuai jadwal. Yang membuat Erikin terdiam adalah tangan wanita itu benar-benar memegang beberapa rumput ajaib. Dan melihat Reiki di atas, daunnya halus, jelas baru dipetik. Adik seperguruan, tidak mudah memadatkan jiwa dewa. Rumput ajaib ini pasti berguna bagimu. Wanita itu tertawa. Bagaimana? 1 hari sudah berlalu, masalah apa yang kamu temui? Tidak ada masalah untuk saat ini, tapi aku ingin tahu, apa yang terjadi dengan menghilangnya pilar ini? Tanya Erikin. Oh, ini. Aku lupa mengatakannya kemarin. Salah satu pilar ini akan menghilang setiap hari, sampai 7 hari kemudian, mereka semua menghilang. Pria itu berkata dengan nada santai. Lalu bagaimana jika rumah jerami ini tidak memiliki pilar? Itu akan runtuh dan tirai tipis di sekitarnya juga akan menghilang. Omong-omong, kamu melihat orang-orang di luar tadi malam, kan? Mereka akan masuk ketika rumah ini runtuh, dan sebenarnya, bocah-bocah kecil ini lumayan imut. Wanita itu melanjutkan. Wajah Erikin berubah masam. Mata merah besar seperti itu adalah bocah kecil. Bocah semacam itu sama sekali tidak dekat dengan kata imut. Dan bukankah itu berarti bahwa jika dia tidak dapat menggambarkan pola dewa ini dalam 7 hari, nyawanya akan sulit untuk diselamatkan? Kalian adalah keturunan iblis formasi, kan? Pada saat ini, Nicholas Peng tiba-tiba berkata dengan mata merah. Keduanya sedikit terkejut. Ya, tapi karena teman seiman tahu iblis formasi, sepertinya tahu sedikit tentang kita. Pria itu tertawa. Aku ingin tahu, bisakah aku mempelajari warisan di patung itu? Nicholas Peng terus bertanya. Tentu saja bisa, tapi bukan kamu yang dipilih oleh Master Guru. Jika kamu belajar, kamu ditakdirkan tidak bisa mempelajarinya. Pria itu tidak menolak. Erik, apakah kamu ingin tahu apa itu iblis formasi? Ketika keduanya pergi lagi, Nicholas Peng berbicara dengan suara serak. Kita sudah tamat. Kali ini takutnya aku sudah akan mati di sini. Nicholas Peng tersenyum sedih. Erikin terdiam dan saling memandang. Iblis formasi adalah master dari formasi zaman kuno. Teknik pola dewa sangat indah, mengandalkan cara formasi. Ia memasuki alam fase Mahayana, dan tak tertandingi di dunia. Sedangkan 9 murid yang diajarkan, masing-masing adalah jenius formasi langka. Pada saat itu, terlepas dari kultivasi iblis pertapa abadi benua zaman kuno, semuanya bersedia menghormatinya sebagai dewa pembentukan formasi, tetapi dia menolak. Dia hanya menyebut dirinya iblis formasi. Orang lain tidak pernah mengerti alasannya. Baru setelah dia meninggal, muridnya secara tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu tahu mengapa dia tidak berani memanggil dirinya dewa? Nicholas Peng bertanya dengan getir. Bersambung.